Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Angga di channel JTech ID, channel rakit PC paling keren se-Indonesia. Tapi di video kali ini saya tidak merakit PC. Di sini saya ingin sedikit mereview produk yang ada di depan saya ini. Nah, produk yang di depan saya kali ini adalah sebuah mechanical keyboard datang dari brand Deryu, yaitu A87 dengan tema Swallow. Sebetulnya untuk A87 ini memiliki tema-tema yang lain sangat banyak, sangat variatif, dan tentunya ini akan menjadi salah satu pilihan buat kalian mungkin entusias keyboard yang mungkin nggak mau lagi nge-mod lagi keycapsnya ataupun yang lainnya. Di sini udah ada temanya, jadi cukup ganteng dan mungkin jadi salah satu pilihan untuk kalian koleksi. Dan berikut adalah review Deryu A87 yang temanya Swallow kali ini. Mechanical keyboard Deryu A87 memiliki beberapa tema. Di antaranya atau salah satunya adalah tema Swallow seperti yang saya pegang kali ini. Dimana untuk tema Swallow ini adalah gambar burung walet dan juga ada nuansa bunga sakura ya khas Jepang gitu ya. Dan di boxnya ini cukup terlihat premium. Di bagian sisi kanan, kiri, dan bawah semuanya itu memiliki tema dari si keyboardnya sendiri. Sampai kita buka boxnya pun di sini memang langsung terlihat nuansa biru yang satu tema dengan keyboard ini. Jadi untuk boxnya menurut saya cukup premium. Lalu masuk kepada paket penjualannya, di sini langsung terlihat unit keyboardnya sendiri, di mana di sini juga dilapisi top cover yang berbahan mika, dan itu nanti akan berfungsi untuk penutup keyboard kita agar nggak gampang kena debu nantinya ya. Dan masuk kepada paket penjualannya, di sini tentunya terdapat berbagai macam kelengkapan yang sudah disematkan Deryu A87 ini. Di antaranya adalah sebuah kabel. Di sini ada kabel yang tentunya sudah Type-C, yang di sini ada logo dari Deryu-nya disematkan di bagian USB Type-C-nya. Dan untuk kabel ini memiliki panjang sekitar 1,8 meter atau nggak lebih dari 2 meter lah. Yang mana kabel ini cukup premium, sedikit agak tebal dibandingkan kabel keyboard pada umumnya. Dan selanjutnya terdapat user manual, yang mana di dalam user manual ini tentunya akan sangat berguna bagi kalian untuk memahami fungsi-fungsi ataupun tombol-tombol yang bisa kalian gunakan dari keyboard mechanical ini. Dan di sini Deryu juga memberikan 4 buah stiker yang mungkin nanti bisa kalian pasang mungkin di PC kalian atau di laptop dan lain sebagainya. Selanjutnya Deryu juga di sini memberikan keycaps tambahannya di sini untuk opsi kalian ganti untuk arrow key dan juga untuk escape-nya. Kalau misalkan kalian pengen lebih umum menggunakan tombol arrow key. Tapi kalau menurut saya sih lebih cakep yang bawaannya ya. Dan di sini juga diberikan keycaps puller, yang mana keycaps puller ini udah cukup premium, yang mana keycaps puller jenis seperti ini tuh enak banget buat buka keycaps sehingga nggak akan ngegores ke keycaps kalian. Dan kalau beli di marketplace itu harganya juga cukup lumayan ya. Dan Deryu juga di sini menyematkan untuk klem kabel manajemen agar terlihat lebih rapi. Di sini Deryu menyematkan dengan logo Deryu. Wah, cukup premium sekali ya. Kemudian langsung kita masuk ke unit keyboardnya sendiri. Ketika kita buka unit keyboardnya sendiri, di sini terlihat atau terasa sangat fresh sekali ya, dengan balutan tema yang berwarna putih dengan dominan warna biru yang ada logo-logo swallow-nya gitu. Jadi menambah kesan tematis yang cukup unik di keyboard ini. Yang paling saya suka adalah dari custom printingnya, yang mana di sini disematkan di arrow key, di spacebar, dan juga di tombol enter. Di sini menambah kesan yang temanya cukup menjadi lebih kental aja ya di keyboard ini. Dan di bagian belakang ini Deryu menyematkan 5 buah rubber pit, yang mana di sini tentunya tidak akan membuat mudah bergeser untuk keyboard ini jika digunakan. Dan juga di sini terdapat height adjustment 2 step, jadi kalian juga bisa menyesuaikan ketinggian keyboard sesuai selera ataupun ergonomi kalian masing-masing. Jadi di sini Deryu udah cukup concern juga terhadap kenyamanan kita, karena kenyamanan itu akan berbeda masing-masing orang. Jadi di sini tentunya Deryu memberikan height adjustment yang bisa dikatakan no complaint atau bisa pas untuk kebanyakan orang. Lalu di bagian top cover ini disematkan logo Deryu, yang mana top covernya ini sebetulnya detachable atau bisa dilepas pasang, yang memiliki magnetnya sehingga akan mudah untuk dilepas ataupun dipasangkan. Dan kalau kalian bosan pun kalian bisa melepas top covernya hingga terlihat keyboardnya itu keycapnya floating ya. Jadi kalau kalian bosan ya kalian bisa lepas atau kalian pasang. Is nice untuk Deryu ya. Memberikan inovasi yang cukup unik menurut saya. Dan ngomong-ngomong materialnya, untuk material dari keyboard ini di bagian top cover ini terbuat dari bahan steel ya. Jadi ini plat ya, jadi cukup keras pastinya.
Kalau kalian printer pun nggak akan bisa. Dan di bagian belakang ini dari plastik ABS yang tentunya udah cukup solid. Jadi untuk build quality dari Deryu A87 ini nggak perlu diragukan lagi untuk kualitas dari bahan material yang digunakan. Dan untuk keycapnya sendiri di sini Deryu sudah menggunakan bahan yang cukup solid, yang mana di sini juga feel untuk kalian memegang keycapnya itu sangat berbeda dengan keycaps pada umumnya. Entah kenapa di sini saya merasakan lebih enak saat kulit saya bersentuhan langsung dengan keycapnya sendiri ya. Jadi nggak ada rasa licin, ini enak, jadi buat grip itu enak saat mengetik ya. Jadi memang feel-nya itu memang berbeda saat menggunakan keycaps atau keyboard ini. Dan untuk switch-nya di sini Deryu menggunakan switch Cherry, yang mana ini adalah salah satu switch yang cukup premium juga. Jadi karena memang ini keyboard yang cukup premium, sehingga Deryu juga nggak akan pelit-pelit, pasti ngasih yang terbaik untuk kita. Yang mana berikut adalah typing sound dari Deryu A87 Cherry Brown Switch ini. Dan selain fitur-fitur yang sudah disebutkan tadi, di sini juga Deryu A87 Swallow ini memiliki fitur LED backlight ya, LED lighting mode, yang mana untuk modenya itu sebetulnya ada bermacam-macam, namun di sini warnanya hanya biru. Jadi temanya ini sesuai dengan keyboardnya, jadi LED-nya pun nggak yang RGB, menyesuaikan dengan tema yang ada kali ini. Jadi warnanya cukup manis lah, biru ya. Dimana di sini kalau kalian mau merubah mode-mode LED-nya, kalian bisa tekan function F6 sampai function F12. Dimana di setiap functionnya itu memiliki 3 mode juga. Contoh di F6 ada 3 mode, di F7 juga ada 3 mode, dan seterusnya ya. Dan juga di sini kalian bisa tekan function F12 untuk menggunakan custom mode. Jadi kalian bisa menekan atau bisa memilih mana saja tombol-tombol yang ingin kalian nyalakan LED-nya. Kalian bisa custom sendiri dan kalian bisa simpan untuk settingan kalian masing-masing. Dan juga tak hanya ada mode, tentunya di sini juga ada untuk mengatur kecerahan, yang mana kalian bisa tekan function dan tanda plus atau function dan tanda minus. Atau juga kalian juga bisa menurunkan atau menaikkan kecepatan untuk pergerakan dari mode-mode LED-nya dengan menekan function fade up atau function fade down. Dan kalau kalian mau reset semua settingan kalian tinggal tekan function dan pause break. Jadi untuk LED ini walau bukan RGB tapi nice ya, satu tema. Malah kalau RGB kayaknya nabrak-nabrak gitu, warnanya jadi aneh dengan temanya. Jadi menurut saya udah cukup lah seperti ini. Kalau RGB kayaknya nggak jadi luxury lagi nanti tampilannya ya. Oh ya, untuk konektivitasnya, keyboard ini memang belum bisa support wireless atau belum bisa support Bluetooth, sehingga untuk konektivitasnya di sini menggunakan kabel Type-C, yang mana sudah saya jelaskan di awal juga. Kabel Type-C-nya ini juga memiliki ada semacam kupingan gitu di bagian samping. Jadi ketika kita colokkan ke keyboardnya ini memiliki pegangan ya, sehingga tidak mudah lepas. Jadi cukup kuat untuk genggaman dari keyboard dan juga untuk konektornya ini. Dan bagusnya ini di bagian belakang memang dari A87 ini memikirkan untuk kabel manajemennya, yang mana kalian bisa setting ke kiri ataupun ke kanan sesuai dengan layout ataupun setup PC ataupun laptop kalian nantinya. Atau kalau kalian mau di tengah juga kalian bisa. Jadi ini menurut saya adalah salah satu keunikan yang dimiliki dari Deryu A87 ini. Dan sedikit kekurangannya, sayangnya untuk keyboard ini belum support hot swap, yang mana kalian nggak bisa ganti-ganti switchnya sendiri dari keyboard A87 ini. Dan ngomong-ngomong untuk switchnya sendiri di sini karena menggunakan Cherry diklaim hingga 100 juta klik. Jadi seharusnya mudah-mudahan switch ini akan cukup sangat awet. Dan kalau ngomongin harganya, keyboard ini dibanderol di harga 1,1 jutaan di marketplace. Dan untuk keyboardnya sendiri tentunya memiliki berbagai tema yang harganya pun kurang lebih mirip-mirip. Dan kalau kalian mau ambil yang hot swap, itu harganya sedikit lebih mahal, sekitar di 1,3 jutaan. Jadi ya untuk harga ini memang cukup terbayarkan dengan kualitas yang premium dan build quality yang juga baik, serta dengan tema-tema yang cukup unik, dan tentunya nggak banyak orang yang punya keyboard ini. Dan ini istilahnya bisa dikatakan ini buat kalian yang
pengen punya keyboard yang nggak pasaran yang seperti dimiliki oleh orang lain. Oke, jadi bagaimana menurut kalian tentang mechanical keyboard dari Deryu A87 ini? Menurut saya sih ini akan lebih menjurus kepada enthusiast keyboard yang nggak suka mode keycapsnya ataupun ganti-ganti switchnya. Jadi ini cukup cocok dan cukup lucu juga tema-temanya. Mungkin kalau kalian enthusiast keyboard, kalian juga mungkin harus bisa meminang satu keyboard ini untuk menjadi koleksi kalian. Dan tentunya keyboard ini akan segmental sekali. Mungkin nggak semuanya bisa membeli keyboard seperti ini ya, karena untuk membeli keyboard dengan budget yang kurang lebih 1 jutaan ini pasti banyak juga orang yang mikir-mikir lagi. Tapi buat kalian yang antusias dan memang kalian yang suka, ya ini bukanlah jadi masalah lagi ya. Harga bukanlah jadi masalah lagi untuk kepuasan masing-masing. Jadi tentukan pilihan kalian dan pastinya pilihan ada kembali lagi di kalian masing-masing ya. Di sini hanya saya sedikit mereview tentang keyboard A87 dari Deryu ini. Jadi mungkin itu saja video review singkat dari Jutek ID kali ini. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga video ini bisa jadi referensi untuk kalian. Dan bersama saya Angga Wiguna Saputra, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Jutek ID.